Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Yang satu-satu? Ya. Yang satu-satu pulang ya. Buku di rumah. Hari ini absen? Ganjil apa genap? Coba absen dulu. Devano. Nah, Mika, Riko, Rizky, Salu, apa ini panggilnya? Citra, Siska, Pengantar kok, sarapan. Tessa, Titania, Rayada, Sivi, ada yang sudah pernah melakukan penelitian? Saya balik pertanyaannya. Siapa yang belum pernah melakukan penelitian? Sudah semua. Berarti semua sudah pernah membuat laporan. Biasanya kalau membuat laporan penelitian itu melampirkan prosedur pembuatan apa? Cara membuat bukunya apa? Cara membuatnya bagaimana? Ya, berarti kalian sudah melakukan atau membuat teks prosedur. Dia hari ini membuat teks prosedur. Karena semua sudah pernah membuat laporan, berarti kalian sudah bisa membuat teks prosedur. Saya anggap kalian sudah bisa. Ini ada contoh teks, nanti coba kalian analisis. Berarti nanti keluar apa pengertiannya, apa strukturnya, ya, apa ciri kebiasaan dari teks prosedur. Oke, satu. Ini Buya sudah pakai sanitizer ya, aman, insya Allah. Ya. Coba itu diperhatikan, ya. Ada dua jenis teks, bukan jenisnya sama, sorry. Ada dua contoh teks. Yang pertama, cara membuat sabun. Yang kedua, cara membuat simple. Ini dua-duanya adalah teks prosedur. Coba dari situ apa yang bisa kamu simpulkan? Teks prosedur itu teks apa? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Seperti biasa ada perjanjian ya. Kalau ada yang menjawab sebutkan nama dan nomor absen dapat nilai plus 1. Besok mengerti nanti nilai ulangan mulai. Tapi kalian sudah punya tabungan 1 poin.
lagi. Yuk. Yuk silakan. Teks prosedur. Ya, nama Saya Kristiana, nama saya 23. saya 23 sebentar. Ya, Pengertian dari prosedur yaitu teks yang berisi tentang tahapan-tahapan, prosedur, langkah-langkah mengenai suatu kegiatan. tanda kata kuncinya ya. Teks prosedur adalah Teks yang teks. berisi Kenapa teksnya ditulis lagi? Karena teks itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah teks prosedur. Teks yang berisi tahapan, atau langkah-langkah prosedur untuk melakukan suatu kegiatan. ya, suatu kegiatan. Ya, terus sekarang kita baca, betul nggak? Dua teks itu isinya langkah-langkah, tahapan-tahapan atau prosedur. Betul. Betul. Nah, karena pengertiannya sudah paham, di situ kamu bisa melihat, oh ya ini teks prosedur. Maka kita turun ke berikutnya, yaitu ke struktur. Itu mengenal teks prosedur lebih dalam lagi. Ya, sebelum kita membuat, kita harus mengenal dulu teks prosedur. Strukturnya kira-kira apa? Coba dibandingkan keduanya, kira-kira semua diawali dengan apa? Bagian isinya apa? Bagian penutupnya apa? Ada atau tidak seperti itu? Yang bisa silakan angkat tangan. Saya belum. Ya? Ya, nama? Zibi Rafifa, Absen? absen 19. Ya. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian tujuan. Tujuan. Coba dicek tujuan. Betul itu tujuan? Ya. Bukan judul. Itu judul atau tujuan? Tujuan. Tujuannya itu apa? Ditekankan pada judul. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Satu ada tujuan. Yang kedua Bagian material. Material. Material itu apa kok? Bahan-bahan. Menyebutkan bahan-bahan boleh, alat boleh. Jadi dia menyebutkan bahan atau alat. Yang ketiga, tahapan. Tahapan ini apa? Langkah-langkah. Betul. Nah,
dari bagian struktur ini, silahkan kalian analisis dua teks itu. Coba, manakah yang disebut tujuan, manakah yang disebut material, manakah yang disebut langkah-langkah. Silahkan maju ke depan, menganalisis dua teks, langsung dua teks. Silahkan maju. Ayo, siapa yang bisa? Ya, nama? Ya, silakan maju. Perhatikan ya teman-temannya ya. Nanti kalau tidak setuju silakan angkat tangan. Struktur dari cara membuat sabun mandi, yaitu satu tujuan, yaitu yang mencerminkan juga yaitu cara membuat sabun mandi. Yang kedua material, yaitu 150 gram 30% minyak kelapa, 100 gram 30% minyak kelapa sawit, 200 gram 40% minyak zaitun, 145 gram air, 72,5 gram NaOH. Sedangkan struktur langkah-langkah yaitu nomor 1 sampai 12, yang siapkan semua alat dan bahan. Jangan lupa selalu gunakan safety gears atau pengaman. 2. Tuangkan air ke dalam wadah dan timbang sesuai ukuran. 3. Ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Kamu akan melihat reaksi air langsung mendidih dan mengeluarkan uap yang membusuk, merupakan reaksi yang normal. Sampai nomor 12 itu termasuk langkah-langkah atau tahap ketiga ya, atau struktur yang ketiga, tahapan-tahapan. Yuk, teks berikutnya. Yang kedua, tujuannya struktur yang tujuan cara membuat keripik singkong. Keripik singkong balado merupakan salah satu camilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang yang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Itu termasuk struktur yang tujuan. Sedangkan yang material yaitu bahan-bahan dan bumbu. 500 gram singkong yang sudah dikupas, setengah sendok teh garam, sedangkan bumbu 3 sendok makan minyak goreng, dan lain-lain. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu tahapan-tahapan, bisa dilihat dari langkah-langkah membuat keripik balado. Yang singkong diiris tipis-tipis, diberikan 12 air dengan garam, sampai balado siap dinikmati. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ada tambahan? Sudah betul tadi ya? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Jadi paham ya sampai sini ya? Oke, jadi ada tujuan, ada material, ada tahapan-tahapan. Tapi ada yang ingin saya tambahkan. Ada dua ini memang berbeda. Penyajian tujuan. Kalau yang pertama, cara membuat sabun mandi itu sudah merupakan tujuan. Tapi untuk yang kedua, itu ada keripik singkong balado, merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik singkong. Keripik singkong balado yang sifatnya informatif itu disebut kalimat deklaratif atau kalimat berita yang sifatnya memberikan informasi kepada kami. Nah, kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, kemudian banyak sekali, itu nanti masuknya di bagian apa kira-kira? Ciri kebahasaan.
Ciri kebahasaan yang pertama, kira-kira apa? Silahkan dianalisis. Yang sudah tahu silahkan angkat tangan. Yang selalu ada dalam sebuah kalimat. Angkat tangan. Ciri pembahasannya dapat kata interaksi. Apa kata kerja interaksi perintah? Kalimat. Contohnya. Pada prosedur cara membuat sabun mandi, Ya. contoh dari kalimat perintah seperti siapkan, tuangkan, ambil, aduk, timbang, aduk lagi, tuangkan, tutup, keluarkan, sudah. Oke, berarti kalimat perintah. Oke, biasanya diakhiri dengan kan, atau kaki letak atau lah. Ya. Terus yang kedua, ada yang selalu ada dalam setiap kalimat. Ayo, boy. Jalan apa? Ibu dari Gunawan Absen 30. Yuk. kalimat perintah dari prosedur cara membuat fisika itu. Iya, Pak. Kok kalimat perintah? Ciri kebahasaan yang kedua. Dan atau selanjutnya kemudian apa itu? Kalimat Apa itu? konjungsi. Konjungsi. Nah. Kira-kira konjungsinya kasih contoh. Ayo, beri contoh satu. Dengan. Kemudian. Dan. Hingga. Nah, nanti dilanjutkan ya, nanti dianalisis sendiri. Ciri kebahasaan berikutnya, di situ ada kalimat perintah, di situ ada konjungsi, kemudian ada apa lagi? Ada apa? Ada. Jadi diminta nih kalau tes ya. Yuk, lagi tes. Verba material. Apa verba material? Singkatan. Kata kita cari kata yang lebih mudah. Kata kerja. Ada kata kerja. Kata kerja itu diidentifikasi atau dikenali dengan imbuhan terus kata kerja. Terus berikutnya ada partisipan manusia. Apa maksudnya partisipan manusia? Apa? Ada yang jadi adanya orang melakukan kegiatan. Berikutnya
Tadi kan dia yang awal itu teks 1 sama teks 2 berbeda. Teks 2 cara penyajian tujuannya dikasih apa tadi? Teks deklaratif. Teks deklaratif. Kok teks? Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif atau kalimat berita. Yang terakhir ada kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat tanya. Di situ tidak ada. Di dua contoh teks itu tidak ada. Contoh kalimat imperatif dalam teks prosedur kira-kira apa? Sudahkah kalian punya SIM? Jika kalian belum memiliki SIM, ikuti langkah-langkah berikut ini. Ada kata-katanya. Nah, itu salah satu contohnya. Silakan, ada yang bisa ngasih contoh lain? Angkat tangan. Ya? Saya diberi nomor absen 1. Absen 1. Mau tanya? Tuh, ini pertanyaan. Ya. Oh, tidak menambahkan? Enggak mau tanya dulu. Boleh. Kalimat imperatif itu apa enggak? Kalimat perintah. Kalimat imperatif. Salah, maksud saya kalimat interrogatif. Ini imperatif. Plus 2 ya, kalau interrogatif. Oke, kasih contoh. Masih 2. Contoh yang seperti dikatakan kegiatan. Ya kasih contoh yang lain. Nggak usah yang kode kalau dia. Contoh yang lain. Saya sebentar. Aku sudah pernah melakukan penelitian apa? Membuat apa? Sabun. Ya. Terus? Contohnya, sudahkah kalian mengetahui cara pembuatan sabun? Terus? Ada yang lain? Sudah nomor 12. Sudahkah mendidih? Kalau sudah, angkat. Kalau belum jauh. Berarti dia masuk ke langkah-langkah. Coba cek apakah air itu sudah mendidih. Jika belum mendidih, maka tunggu dulu ya. Kalau sudah mendidih, silakan. Ya, wes boleh. Nah, sekarang itu agak panas. Jadi 2 teks itu silahkan dianalisis. Kamu cari mana kalimat perintahnya, mana konjungsinya, mana partisipan manusianya, deklaratif dan interrogatif. Silahkan nanti setelah dianalisis boleh maju ke depan presentasi. Oke. 30 menit cukup. Baik ya, jadi gini, karena ini lanjutannya kalau teman-teman hanya 30 menit, jadi untuk tugas di rumah, nanti kita ketemu lagi itu presentasi. Ya, silakan nanti 2 orang itu mewakili presentasi, nanti yang lain bisa dikumpulkan lewat Moodle. Ya, nanti bisa dicek di situ sudah ada tugas-tugas, tinggal sekalian kerjakan apa saja itu sudah ada di situ. Nanti materi berikutnya sudah ada. Kalau kurang jelas nanti pas kita ketemu lagi nanti ditanya. Ya,
kita simpulkan dulu. Hari ini kita belajar teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi intinya situ yang lain kalian sudah pernah melakukan teks prosedur